Barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus takmir Masjid Darul Iman pimpinan cabang Muhammadiyah Pekalongan Timur, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita sampaikan sholawat serta salam kita kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian jamaah haji Indonesia sudah kembali ke tanah air, baik yang reguler maupun yang non reguler. Dan insya Allah untuk Pekalongan nanti Agustus sekitar tanggal 14 jamaah haji akan kembali ke kota maupun kabupaten Pekalongan. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan haji, karena dari tahun ke tahun sekalipun sudah dengan usaha yang maksimal untuk memperbaiki pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji, namun masih sering terjadi drama-drama yang menegangkan, terutama ketika kita bicara tentang haji furoda. Ini rata-rata kan belum ngerti haji furoda itu apa, nggih? Betul nggih? Okay. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ibadah haji ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mempunyai nas yang jelas, nas yang tegas, bahwa haji itu wajib bagi yang mampu. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah bagi mereka yang sanggup, ya, dalam perjalanannya, dalam segalanya. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, sesungguhnya Allah Maha Kaya. Allah tidak membutuhkan sesuatu dari mereka, dan Allah Rabbul Alamin. Ayat ini jelas menyebutkan kewajiban haji bagi seorang muslim. Ayat lain menyebutkan wa atimul hajj wal umrah lillah.
Sempurnakan ibadah hajimu dan umrohmu karena Allah. Namun tidak semudah yang kita bayangkan. Beberapa kali saya dihubungi sama jamaah, Ustadz menunggu waiting list yang panjang, kalau saya mengundurkan diri bagaimana? Ya sudah daftar tapi pingin mengundurkan diri. Kalau pendapat jenengan bagaimana, Bu? Kalau diteruskan umurnya tidak sampai gitu ya, karena memang sudah tua, sementara antriannya berapa tahun? Berapa? Coba dilihat berapa tahun. $30 tahun. Coba ya. Antrian kita memang panjang. Maka kemudian muncul cara lain untuk percepatan. Nah, ini internetnya berhalangan. Nanti kita lihat berikutnya. Kenapa orang berlomba-lomba ingin berangkat haji? Ya, karena fadilahnya, fadilah keutamaannya besar. Nabi mengatakan, man hajja falam yarfuth walam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummu. Siapa yang pergi haji, menunaikan ibadah haji, tidak berbuat rafath, kata-katanya tidak kotor, walam yafsuk, dan tidak berbuat fasik, maka pulang dari haji dia seperti bayi yang baru lahir, yang baru dilahirkan dari rahim seorang ibu. Itu keutamaan kalau hajinya benar, kalau hajinya mabrur, kalau hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua, ini amalan yang paling utama di antara amalan yang lain, karena perbandingannya luar biasa. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal afdal, qala imanun billah wa rasulih, qila thumma madza, qala jihadun fi sabilillah, qila thumma madza, qala hajj mabrur. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, amal apa yang paling utama di antara sekian banyak amal yang bisa dilakukan oleh umat ini? Maka Nabi mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sahabat masih bertanya, terus apalagi? Jihad fisabilillah. Sahabat masih bertanya, apalagi ya Rasulullah? Hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Itu amalan yang paling utama. Ringkasnya sederhana, haji mabrur itu cirinya gampang dilihat. Ya, enggak seperti orang dapat Lailatul Qadar. Ya, kalau Lailatul Qadar kan sulit dilihat. Haji mabrur itu yang penting kalau sudah haji itu tambah baik. Hubungannya dengan sesama tambah baik. Ya, dari bakhil menjadi apa? Apa bahasa kita apa, Pak? Kalau bakhil menjadi bloboh. Kalau ada kok haji kok medit itu pasti enggak mabrur. Karena cirinya it'amut ta'am wasilul arham. Haji mabrur itu ya dia senang dengan nyambung silaturahminya dan it'amut ta'am, senang berbagi. Ya. Kemudian fadilah yang lain balasannya surga. Itu haji mabrur. Al-hajj mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Ya.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan ini kata Rasulullah menjadi jihadnya seorang wanita. Ya Rasulullah, narul jihad afdalul amal. Ya Rasulullah, kata ibu-ibu itu, ya Rasulullah, narul jihad afdalul amal. Ya Rasulullah, kami memandang jihad ini adalah amalan yang sangat utama. Oh, ibu-ibu pinginnya kan ikut jihad, ya, tapi ini tidak atas emansipasi wanita. Jangan bayangkan ibu-ibu ikut jihad, baru lihat pedang teriak kan, lihat darah semaput kan begitu. Maka kata Nabi, ketika mendengar seperti itu dan mereka bertanya, afala nujahidu, apa kami boleh untuk ikut jihad, kata Rasulullah, kata ibu-ibu itu. Maka dijawab oleh Rasulullah, la, lakinna afdalul jihad hajj mabrur. Kalau kamu mau jihad, ya jihadnya menunaikan haji supaya kamu mabrur, ya, supaya kamu mabrur. Ini keutamaan-keutamaannya, termasuk menolak kemiskinan. Tabi'u bainal hajj wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr wad dunub kama yanfil kibar haitsul hadid wal dhahab wal fiddah wa laysa lil hajjil mabrura thawabun ilal jannah. Ya, makanya doa yang dipanjatkan jamaah haji apa? Hajjan mabruran wa sa'yan maskuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lan taburo. Ya, perniagaan yang tidak akan bangkrut. Dan istimewanya menjadi tamu Allah. Haji itu adalah tamu Allah. Ya. Al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah. Da'ahum fa'ajabuhu was'aluh fa'atahum. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah, mereka adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan Allah. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti akan diijabah. Jadi haji ini adalah tamu Allah. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan bicara di situ, nggih? Saya tidak akan bicara di situ. Saya akan bicara di sini yang banyak masalahnya, fenomena haji Indonesia. Seperti tadi di awal saya sampaikan, Indonesia ini antriannya luar biasa. Tapi ternyata dibanding Malaysia masih cepat Indonesia. Ya. Kita lihat ini. Kita 2 tahun mengalami apa? Penundaan. Jadi kemarin penundaan itu hanya untuk negara tertentu, tidak semua negara. Tapi kemarin kan heboh. Katanya kalau Mekah sudah dilarang haji mau kiamat. Dengar nggak? Dengar nggak? Oh, ini tanda-tanda kiamat. Ini Yahudi memainkan corona. Dengar nggak? Dengar nggak? Orangnya hadir nggak? Yang bikin provokasi begitu hadir nggak orangnya? Nggak tanggung jawab dia. Bukan ditutup, ya, bukan untuk menghentikan haji, ditunda karena situasi dan kondisi. Toh sekarang berangkat, ya toh? Jadi kadang-kadang kita ini responsif terhadap sesuatu tapi nggak bertanggung jawab. Ya 2020 yang haji orang-orang sekitar situ. 2021 lumayan. Berjarak apa tidak ketika tawaf? Berjarak. Ya. Tapi fitnahnya apa? Wow, pemerintah Saudi sudah ikut aturan Yahudi. Ikut aturan madhab WHO kan gitu. Lah kalau sekarang ya beda, sudah kembali normal, ya toh? Sekarang udah kembali normal. Dan mudah-mudahan jamaah Darul Iman ada yang berangkat. Ada enggak, Bu? Ada, jenengan enggak tahu. Enggak dipamiti soalnya.
Nek saya dipamiti yo. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau bicara haji, maka manasiknya ada 3. Ada haji ifrad, ada haji qiron, ada haji tamattu. Ada alumni haji toh di sini toh? Ada alumni haji? Coba dulu waktu haji pakai manasik apa? Pakai yang qiron, ifrad apa tamattu? Tamattu. Pakai nafar awal apa tsani? Lupa, kalau lupa haji lagi. Diulang. Tapi sama saya biar ingat. Ingin ya? Ini kalau dari sisi manasik. Kalau ini semuanya oke, sepakat, tidak ada masalah. Ya. Yang kita pingin saya sampaikan di sini, Pak, cara berangkat haji. Ini untuk memberikan wawasan kepada yang banyak duit terutama. Ini yang hadir ini yang banyak duit apa enggak? Kok kotak infaknya enggak beredar? Yuk beredar lagi kalau banyak duit. Diputar lagi kotak infaknya. Saya akan tanya, ini yang di sini kan orang berduit. Yang rencana haji plus sama haji furoda. Nah, diisi kotak infaknya biar cepat terbang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cara manasik haji ada 3. Ifrad, apa tadi? Apa? Jangan keliru kirun, kok kirun? Kok? Apa? Kiron. Jangan kirun. Ibu-ibu seneng kelawak ini. Satunya apa? Tamattu, ya. Ada 3. Cara berangkat haji juga ada 3. Yang pertama, reguler itu dengan mendaftar ya di Kementerian Agama untuk mendapatkan porsi harus setor ONH 25 juta. Leres nggih? Leres nggih? Ono sing leres, ono sing ora. Betul ndak? Karena ternyata ada yang cuman modal 2 juta bisa dapat porsi haji. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kok betul? Kok betul? Kalau 25 juta itu ketentuan dari Kemenak. Tapi kalau 2 juta itu ketentuan dari lembaga keuangan alias talangan. Jenengan datang ke KPP apa namanya sekarang? KPP SP gitu ya? Apa itu nama KPP SP itu singkatannya apa? KPP SP itu singkatannya apa? Wes gini, ke saya aja ya. Ustadz, saya punya uang 2 juta tapi saya ingin daftar haji. Saya nalangi 23. Jadi berapa? 25, maka daftarkan haji. Reguler itu ada 2 cara. Saya sering ditanya, ini hukumnya bagaimana? Ada di Fatwa Dewan Syariah Nasional, DSN. Dan ternyata ini salah satu menjadi penyebab haji reguler antriannya semakin apa? Semakin panjang. Panjang apa kerapnya? Panjang. Tidak apa-apa, wong sama-sama rob ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang reguler. Lebih murah dari yang plus maupun furoda. Karena katanya yang separuh itu mendapat subsidi dari optimalisasi dana haji dan APBN. Yang ini jenengan ragu apa tidak?
ada subsidi dari dana optimalisasi dan APBN. Jenengan percaya apa tidak? APBN membantu dana optimalisasi untuk jamaah haji. Jenengan percaya apa tidak? Saya mau tanya, percaya apa tidak? Apa APBN menggunakan dana haji yang benar? Tolong dijawab. Kok jenengan masih takut-takut sih? Saya ulangi ya. Saya ulangi. Kenapa haji reguler biayanya lebih murah? Katanya karena ada subsidi dari dana optimalisasi haji dan APBN. Jenengan percaya apa tidak? Tolong dicatat yang ngomong tidak. Ya, untuk mempertanggungjawabkan jawabanmu tadi. Ya sudah, itu nggak masalah lah ya. Nah Bapak Ibu, setelah orang mendapat porsi haji maka dia harus menunggu. Menunggu berapa lama? Saat ini ya, ini hitungannya per hari bukan bulan. Itu sampai 45 tahun. Sampai 45 tahun. Lama apa cepat? Cepat. Dibanding Malaysia 120 tahun. Malaysia berapa? 120 tahun. Umur jenengan berapa? Umur jenengan kira-kira sampai berapa? Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini haji reguler ya. Maka kemudian antriannya bisa dilihat di waiting list. Tiap provinsi berbeda-beda. Maka kemudian ada beberapa orang yang punya inisiatif nembak KTP di daerah lain. Oh coba kita ke Bali karena di Bali banyaknya non-Islam. Ternyata sama. Ke Nusa Tenggara Timur ternyata sama. Ke Jogja apalagi. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya untuk haji reguler ya seperti itulah. Ya. Maka banyak yang tadi konsultasi ke saya, Ustadz gimana kalau saya cabut saja? Saya batalkan saja Ustadz. Ada yang suami istri, ada yang suaminya enggak mikiri, wis pokoknya daftar ya ditunggu saja. Tapi istrinya gimana Ustadz? Kan gitu. Ya, jenengan termasuk yang mana? Yang eman-eman, pingin dibatalkan, duitnya bisa dipakai untuk modal, apa yang biarin nunggu ya seikhlasnya dan sesabarnya? Jenengan termasuk yang mana? Sabar seikhlasnya. Gusti Allah yang ngasih. Nah, ini buah dari ngaji. Orang yang ngaji itu mesti lillahi Allah. Oke. Jenengan udah lihat ya ini ya. Oke. Sekarang yang kedua haji plus. Coba di sini ada enggak yang pernah haji plus? Ini bukan untuk ria, untuk berbagi pengalaman. Ada yang haji plus? Pernah? Jenengan enggak ngacung ya, saya enggak mau ngacung. Iya, jenengan aja enggak mau ngacung, saya enggak mau ngacung. Ini haji plus, tadi haji reguler. Haji plus itu haji percepatan, ya, menggunakan kuota resmi dari pemerintah seperti reguler, sama resmi. Tapi tunggu waktunya sekarang juga sampai 7 tahun. Sebelumnya haji plus 2 tahun, 3 tahun berangkat, sekarang 7 tahun. Maka kalau ada yang menjanjikan, Pak ikut saya aja, ikut travel saya Pak, insya Allah haji plus saya cuma 3 tahun, jangan percaya. Nanti duit jenengan hilang tok, lenyap. Biayanya berapa? 9.000 US. Berapa itu? Yo pisan-pisan dadi wong sugih yo.
135 juta. Kalau mendaftar masih boleh 50%, tapi ketika akan berangkat harus dilunasi. Kita bertanya, kenapa Haji Plus mahal? Kenapa? Ada Haji Plus kok nggak ada sholat plus, sedekah plus, zakat plus, korban plus, dan plus lainnya? Fasilitas. Fasilitas di mananya? Nih perhatikan, karena Haji Plus harga visanya saja 4 kali lipat lebih mahal dari reguler. 4 kali lipat. Dan tahun ini ada jamaah haji dari Pekalongan yang hampir ketipu. Alhamdulillah akhirnya bisa selamat. Jadi beliau dinas di luar kota, pejabat negara, daftar haji lewat travel yang sangat terkenal, dengan biaya sesuai pada umumnya ya sekitar 135 juta, belum dengan yang lainnya. Tapi ketika akan dilunasi, travelnya malah menolak. Menolak katanya nanti nunggu apa? Nunggu pelunasan pakai dolar. Lah ketika diikuti, ya saya akan melunasi pakai dolar, tapi travel tetap menolak. Akhirnya dicabut, dia pindah ke travel yang lain. Dan alhamdulillah tahun ini berangkat. Karena saat pelepasan saya diundang. Itu Haji Plus pun sangat rentan dengan seperti itu. Padahal harga visanya jelas lebih mahal, fasilitasnya, ya, penginapannya itu berbeda, termasuk hotelnya. Tapi memang waktunya lebih singkat. Maka yang plus nanti tanggal 26 sudah pulang. Ini tanggal 24. Yang plus tanggal 26 insya Allah sudah sampai di Pekalongan. Ada beberapa yang plus dari Pekalongan. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini yang ketiga yang ingin saya perkenalkan. Kalau Haji Plus jenengan sudah tahu gambarannya. Ini yang kemarin geger, ada 46 jamaah haji Indonesia sudah pakai ihram sampai di King Abdul Aziz diusir. Oh, dengar beritanya enggak? Dengar dari siapa? Ya sudah. Berarti mengikuti berita. Ini yang akan saya bahas Pak, Haji Furoda. Haji Furoda itu bahasanya haji istimewa. Ya. Kenapa? Karena pakai jalur undangan. Dari mana? Dari kerajaan Saudi. Dan non kuota. Non kuota dan non antri. Jenengan punya uang sekarang ya berangkat. Ada yang mau berangkat tahun depan? Ada? Pakai furoda? Nah, saya sampaikan ini dulu supaya penuh dengan pertimbangan. Ya, sebab nominalnya besar, bisa sampai 0,5 miliar. Nek sawah berapa itu? Nek 0,5 miliar itu. Bapak Ibu, biayanya yang furoda ini sekitar 16.000 dolar. Kisaran 250 sampai 300 sekian. Itu belum sama yang lain loh ya. Sudah siap duitnya? Tadi katanya mau berangkat. Sudah siap Bu? 300 perak yang sudah siap. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa begitu cepat? Tadi jalurnya undangan. Sehingga ini sangat bergantung pada berapa undangan yang dibagikan oleh pemerintah Saudi, yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi. Maka di Haji Furoda ini tidak main-main. Yang punya penyakit jantung bisa kambuh. Kalau ibu hamil mau melahirkan, itu ada HPL-nya.
Kapan kira-kira bidan memberitahu? Karena ada hitung-hitungan. Haji furoda tidak bisa dihitung-hitung. Kalau harganya bisa dihitung, harga visanya dihitung, harga hotelnya dihitung, tiket pesawatnya bisa dihitung, tapi visanya kapan keluar nggak bisa dihitung. Travel mana yang berani menjanjikan coba? Udah pokoknya pasti berangkat. Travel mana bawa sini? Kadang-kadang travel itu menjanjikan yang indah-indah tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Nah Bapak Ibu, kenapa seperti itu? Karena visanya itu akan terbit di last minute, detik-detik terakhir. Yang kemarin Pak, yang kemarin mohon maaf, tahun ini yang haji plus saja itu sempat kelimpungan. Sampai akhir bulan sebelum Juli apa? Juni itu belum jelas. Tanggal 1 Juli belum jelas. Baru tanggal 3 Juli dikabari jenengan berangkat. Anda bayangkan itu. Apa iso cincing melayuni? Ngurung siap kabeh. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kisah yang terjadi di mana jamaah haji Indonesia 46 orang sudah sampai King Abdul Aziz, sudah pakai ihram, akhirnya dipulangkan. Kenapa? Karena kuota haji furoda Indonesia sudah habis, diambilkan furoda Malaysia. Paspornya Indonesia. Nyambung enggak? Akhirnya dipulangkan. Jenengan bayangkan enggak stresnya kayak apa? Kalau yang ikhlas enggak apa-apa, wong ini ujian, sabar gitu. Yang sudah walimah safar, sudah ditilii, terus yang tilik wis titip macem-macem. Yuk aku tolong tukok kayak hajar jahanam. Tolong nanti saya belikan ini ya, rumput Fatimah. Tolong nanti saya dioleh-olehi paru unta. Tolong nanti saya dioleh-olehi apa lagi? Zam-zam. Titipannya seabrek, ora sido mangkat. Punya tetangga yang begitu ndak? Dihibur, jangan dibully, ya dikuatkan. Ini real yang tahun ini Pak terjadi Pak. Dan ini furoda yang biayanya berapa tadi? Itu kalau diminta ganti travel akan menghindar. Lu kan tiket pesawatnya sudah kepake dari Malaysia ke Arab. Travel pasti akan berdalih, kami juga rugi. Yang janjikan berangkat siapa? Travel. Ini buat pertimbangan yang punya niat furoda, tolong pertimbangkan betul. Saya tidak ingin melihat jamaah saya kecewa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tolong diketahui, furoda itu juga bermacam-macam. Ada haji furoda backpacker. Iya. Furoda backpacker ini apa? Furoda yang semuanya mandiri. Golek tiket sendiri, cari hotel sendiri, golek tenda sendiri, maktab nyari sendiri, kendaraan selama di sana juga sendiri. Ini seperti umroh backpacker. Umroh backpacker tuh enggak usah banyak-banyak bawa duit, 10 juta berangkat. Tapi turunnya neng masjid. Sarapane sego megono di depan hotel. Di Jarwal itu banyak, itu di Jarwal itu orang-orang TKI yang jual megono, daerah Kedungmuni. Jadi kalau jenengan mau umroh backpacker ya seperti itu ya, bawa lemek sendiri dari rumah, bantalnya pakai sarung ya. Kalau diusir dari masjid tidurnya nanti di tempat wudhu itu yang di bawah. Jadi furoda itu ada yang backpacker Pak.
Ini harganya murah, $12.000. Berapa duit? Berapa duit? Jare wong sugih ngitung dolar ra iso. Jenengane kemayune pok. Berapa? 180 isih kon payah golek dhewe. Ya, cari makan sendiri, tenda sendiri, maktab sendiri, kendaraan sendiri, penginapan sendiri. 180. Itu namanya furoda backpacker. Maka kemarin ada yang menulis narasi dengan panjang, isinya mengeluh saat ibadah haji pakai furoda. Haji, berangkat haji mengeluh di Facebook. Lah kira-kira hajinya mabrur ndak itu? Mabur. Mabur ya. $12.000. Ya. Ini unda-undi nggak sama yang plus tadi? Masih unda-undi lah ya. Kemudian ada furoda ekonomis kelingan coyo. Ekonomis ini harganya $16.000. Beda berapa dolar? 4. Kenapa kok makin mahal? Padahal ekonomis, bukan bisnis. Ini naik kereta Kaligung ya Pak ya. Pekalongan Semarang. Karena jarak hotel dengan Masjidil Haram dengan Ka'bah 5 km. 5 km itu sini kemana? Buaran. Jenengan tinggal di sini, mau sholat ke Masjidil Haram jalan kaki sampai Buaran. Itu padahal biayanya berapa? $16.000. Berapa $16.000? Belum jawab loh tadi. $16.000 berapa Pak Robin? Bos batik ngerti mesti. Berapa Bu? Berapa? Mesti ora ada seneng matematika ini. Zaman sekolah. 240. Seperempat miliar. Jaraknya 5 kilo. Jadi kalau ada yang janji-janji ikut kami dengan biaya sekilang nanti hotelnya dekat. Dekat itu di pikiran, prakteknya dekat itu kalau di peta Google Map itu dekat, prakteknya jauh. Ya, itu hotel yang ditempati, hotel transitnya juga beda. Karena haji ini nanti memanfaatkan orang-orang yang sudah meninggalkan hotelnya, dia masuk hotel itu. Paham enggak? Paham enggak? Jenengan sementara dikontrakkan di mana? Ndekoro. Nanti menjelang musim haji, jenengan baru dipindah ke Poncol supaya dekat matahari. Itu seperti itu. Ini tak kasih bocoran tapi jangan ngomong pihak travel ya. Jangan, nanti saya disomasi. Ini tak kasih bocoran untuk pertimbangan. Jangan gengsi, oh furoda, oh plus. Ini di lapangan yang terjadi. Nah kemudian tendanya untuk furoda ini maktabnya di maktab 55. Jaraknya dengan Jamarot 3,5 kilo. Isih ado apa ora Bu? Isih ado. Kadang-kadang orang kan berpikir begini, oh ini ibu saya sudah tua, tak berangkatkan furoda saja. Tahun ini bisa berangkat. Iya dari sini ke sananya bisa berangkat. Di sananya masih 5 kilo, masih 3,5 kilo. Kalau mau jadi anak soleh gendong ibunya untuk wiri. Ya. Kemudian di Madinah juga hotelnya masih sama. Ya. Jaraknya segitu dan ini yang harga $16.000. Ini yang ekonomis. Nah, berikutnya furoda reguler. Ini yang sering banyak ditawarkan. Tapi sebetulnya kadang-kadang ada yang nakal, ya. Yang ditawarkan itu backpacker, yang ditawarkan ekonomis, ya. Tapi harganya pakai reguler.
Untung banyak enggak travel? Untung banyak. Dari visanya untung, dari tiket pesawatnya untung, dari hotel untung, dari catering untung. Maka jenengan segera bikin travel. Cepet kaya dijamin. Nanti tak kasih tahu cara ngambil keuntungannya bagaimana. Tapi saya ngasih tahu tok, enggak nyuruh lo ya. Ya. Yang furoda reguler ini jaraknya 100 meter. Jarak apa? Hotelnya. Kalau posisi transitnya masih 5 kilometer. Transit itu kan untuk perpindahan. Sementara di sini nanti pindah. Wes koyo kucing manak lah kan. Ndak langsung mokok di situ ndak. Kemudian tendanya di Maktab 55. Jaraknya masih 3,5. Tenda furoda Maktab 55 di Arafah. Di Madinah pakai hotel bintang 5. Yang reguler ini $23.000. Dihitung lagi berapa? Tadi 16.000 jenengan bisa jawab. Sekarang ditambah sedikit, $23.000. Berapa ratus juta rupiah? 355. Berarti nganggo kalkulator HP aku ngerti. Jawaban kok bisa secepat itu? Iya. Dan masih ada furoda yang lain, yaitu apa? Ini yang VIP. Apa artinya VIP? Very, very important person. Orang-orang penting lah. Ya. Ini betul-betul luar biasa. Kenapa? Harganya $30.000. Berapa $30.000? Dihitung mana kok? Jadi jenengan jadi kenal. Berapa Bu? 450 itu belum sama lainnya. Digenapkan 500 juta. Duitnya sapa? Nek ono pejabat terus pakai furoda. Pejabat ngerti pejabat? Hah? Terus pakai furoda. Dia ndak punya perusahaan, ndak punya hanya sebagai pejabat biasa kok pakai furoda. Kuwi duwite sapa? Hah? Perlu dipertanyakan, sepakat saya. Harus kritis sebagai masyarakat. Kuwi duwite sapa? Kenapa? Karena sebetulnya kalau haji itu betul-betul panggilan dari kerajaan, gratis. Tahun ini ada 20 orang Pak yang digratisi sejak dari awal sampai akhir sampai kembali ke tanah air. Siapa mereka yang direkomendasikan oleh Kedutaan Arab Saudi di Indonesia untuk berangkat dengan undangan kerajaan? Marbot masjid, ustadz di pesantren, penghafal Quran, fakir miskin yang inspiratif, miskin tapi rajin sedekah. Itu asal kita mau melaporkan, insya Allah berangkat. Jadi yang betul-betul undangan furoda itu malah gratis sebetulnya. Loh sini kan ada Pak. Tapi tahun sebelumnya pesantren Al-Irsyad, teman saya hafid Quran, rumahnya Tirto, suaminya Tirto, ya itu kaget. Kenapa? Nggak daftar, belum pernah daftar haji, fokus membimbing ya anak-anak menghafal Quran. Tiba-tiba ditelepon dari Jakarta bahwa panjenengan ya mendapat kesempatan ibadah haji tahun ini, mohon untuk segera menjawab. Sebab kalau misalnya yang bersangkutan tidak siap akan digantikan oleh yang lain. Yang betul-betul undangan nggak bayar Pak, istimewir. Itu sudah di atasnya istimewa. Kalau yang sampai 30.000 itu masih ada masalah, belum selesai.
Dari 12.000 dolar, 16.000 dolar, 23.000 dolar, sampai 30.000 dolar, itu masih banyak dramanya, Pak. Maka kelemahannya saya tunjukkan ini, supaya jenengan jadi bahan pertimbangan. Sabar dikit nggak apa-apa toh? Makin siang makin lapar, sarapan makin nikmat. Kelemahan haji furoda pertama, tidak ada kepastian kapan mendapatkan visa. Jenengan harus aktif menepol travel. Travel biasanya ketika ditanya, sabar Bu, kami sedang mengusahakan. Ibu jangan cerewet, kami juga bolak-balik ke kedutaan. Iki kok ngalah jaluk tukaran. Jadi nggak ada kepastian Pak, kapan keluarnya. Kalau yang reguler jelas, ada itinerary tadi, jadwalnya jelas. Tapi yang furoda dengan biaya yang mahal ini nggak jelas jadwalnya. Maka bohong kalau ada travel memastikan keberangkatan. Nah dibantu. Biar mantap gitu sayanya itu. Saya ini kan menyampaikan untuk apa, edukasi kepada umat. Supaya tidak ketipu. Kadung adol sawah jebule ora mangkat. Tukaran mbek sedulure. Kepastian waktu terkait kapan visa bisa terbit dari kedutaan Saudi atau dari sistem Kementerian Haji Arab Saudi itu tidak jelas. Kalau visanya ada, tapi itu milik orang. Yang punya yang mengeluarkan. Nah kita ini bukan pemilik visa. Itu satu kelemahannya. Kalau keistimewaannya ya cuma tadi, ya bisa berangkat lebih cepat, itu tok keistimewaannya. Kelemahan yang berikutnya, harganya lebih mahal. Oke lah bagi orang-orang yang mampu, yang kaya, pengusaha, mungkin ini jalan terbaik. Ya, daripada mereka ndak haji sama sekali, duit akeh tapi ora mangkat kaji. Ya. Kan ngisin-isin gitu. Wong itu kewajiban. Kalau mampu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harga visanya saja jauh lebih mahal dari yang plus dan reguler. Yang plus lebih mahal dari reguler. Yang furoda lebih mahal dari yang plus dan reguler. Kenapa Bapak Ibu? Karena untuk mendapatkan visanya saja, visa. Ini apa namanya? Visa. Itu untuk visanya saja 135 juta. Hanya untuk mendapat, iya. Berapa tadi? 135 juta. Ya. Jadi kalau haji khusus itu 185, maka visa haji furoda bisa 320 juta dengan fasilitasnya. Nah Bapak Ibu, maka ini mereka yang menggunakan haji furoda itu akan mengalami drama kehidupan yang tragis. Satu, episode user visa nggak turun. Itu visa nggak turun, akhirnya bingung. Nembung ke travel memberikan alasan macam-macam. Tiket hangus. Karena biasanya apa? Travel mesen tiket dulu, visanya belum ada. Ada visa nggak ada tiket juga nggak bisa. Ini dua-duanya harus klop jadwalnya. Ya, begitu visa sudah di booking, sudah dibeli, ternyata visa nggak keluar. Hangus nggak? Hangus, ketinggalan kereta api aja nggak bisa diminta ganti. Kemudian apa? Ketika paspor masuk kedutaan itu keluarnya nggak cepat, lama juga. Karena tadi lobby visa. Dan biasanya banyak alasan. Ini tolong. Biasanya sudah sepakat harganya 30.000 dolar untuk yang furoda plus. Tapi kemudian, Pak mohon maaf, ini harus ada tambahan 100 dolar Pak. Harus ada tambahan 300 dolar Pak, supaya bisa keluar visanya. Itu sering bermain di situ.
Apakah betul penambahan itu untuk mempercepat perolehan visa atau memang itu keuntungan yang dicari-cari? Tolong itu juga dipertimbangkan. Penambahan biaya. Kemudian manasik gajinya biasanya nggak jelas. Manasik gajinya seperti orang umroh, kadang-kadang di bandara. Ketemu di Jakarta, ya di lobi, ayo kemudian dikasih penjelasan begini-begini. Jamaah enggak puas. Orang mau ibadah biar sesuai dengan tuntunan, tapi akhirnya tidak sesuai dengan itinerary yang semestinya. Timingnya jelas, timetable-nya jelas. Kemudian, nah ini yang punya asam lambung bisa lap-lapan. Loh iya Bu, itu kadang-kadang suami istri bisa berantem kok. Istri kan senangnya sama itu. Bapak sih kan gitu. Kata bapak sabar. Ya kita tunggu kabar dari travel. Kemudian apa? Nah ini kadang-kadang yang namanya furoda itu informasi yang diberikan dadakan. Jenengan masih pergi ke pasar ditelepon, Bu nanti sore ke Jakarta, besok kita berangkat. Kayak apa rasanya? Jenengan masih di pasar. Itu furoda loh. Ya, kemudian apa? Itu pun kadang-kadang masih ketika sudah berangkat di bandara tertahan lama. Kenapa? Karena di situ ada apa? Sistem masair yang kadang-kadang tidak connect dengan sistem paspor. Apa masair? Imigrasi. Proses keimigrasiannya itu kadang-kadang juga ribet karena dadakan semua. Jadi ini haji tahu bulat. Digoreng. Di sananya masih ada lagi Pak. Hambatan-hambatan yang lain apa? Nunggu yang lama di maktab. Ini informasi. Ya, nunggu yang lama di maktab untuk apa? Sinkronisasi data. Karena datanya nggak sinkron, pulang lagi nanti ke Indonesia. Ya, nah Bapak Ibu, akhirnya orang milih naik sepeda. Ini dari mana? Magelang. Apakah yang berangkat haji pakai sepeda mesti bisa haji? Jawab pertanyaannya itu, jawabannya apa? Jawab dong. Kan ibu-ibu ngaji udah lama. Apakah yang dari Indonesia berangkat hajinya naik sepeda sampai di sana mesti berangkat haji? Jawab. Belum tentu. Karena haji butuh tasrih, butuh visa. Dia ke sana itu pakai visa apa? Sehingga ini juga yang dialami oleh 2 orang dari Gorontalo. Jauh-jauh dari Gorontalo, 2 pemuda ke Mekah gagal mendapat visa haji. Nek ngono piye yu? Kan pikiran jenengan biar cepet sepeda. Yang nyepeda belum tentu dapat visa. Tasrih, surat izin resmi untuk menunaikan haji. Ini bukti orang Indonesia, tapi ini kan beritanya tidak viral. Iya tak? Tapi jenengan dengar tidak berita ini? Ada 2 orang Indonesia dari Gorontalo ke Mekah naik sepeda sampai di sana gagal, nggak bisa haji. Dengar beritanya enggak? Enggak dengar. Tak kasih tahu. Jadi ojo wes pokoknya yuk mangkat bae bareng-bareng numpak sepeda. Malah tadi jamaah muhajirin, Ustadz jangan naik sepeda, naik odong-odong aja. Parah lagi itu. Ya, belum tentu Pak. Jangankan kok orang yang dari luar Arab, mukimin yang tinggal di Arab itu juga nggak semerta-merta bisa haji.
Mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di sana belum mesti bisa berangkat haji. Kenapa? Butuh tasrih, surat resmi, izin resmi. Nah, maka kadang-kadang hati-hati kalau ada orang nawarkan badal. Pak, biaya badal itu dulu murah. Kalau badal tanpa tasrih. Sekarang biaya badal mau tahu harganya berapa? Hah? Sekarang sudah lebih Bu, malah 40 juta paling murah. Resmi yang dikeluarkan kerajaan Saudi. Badal haji ya kalau dirupiahkan biayanya 40 juta. Kok ada orang nawari badal haji 10 juta, 7 juta? Ora usah ngandel. Kemarin banyak yang begitu. Ustadz tolong ini. Saya buka. Ini yang resmi. Di websitenya saya tunjukkan. 40 juta itu paling murah. Ada yang 50 juta itu untuk badal haji. Di Indonesia diobral 7 juta mangkat. Nang kono tukoke sertifikat ditulis namane. Sampai di Indonesia dikasihkan sertifikat badal. Ini Bu sudah badal, bodol gitu. Hati-hati. Yang pingin membadalkan haji keluarganya, hati-hati, harus cermat. Ini wawasan buat kita semua. Nah Bapak Ibu, ternyata masih ada juga. Ini kemarin baru sampai Pekalongan. Dari Batu, Malang. Ada yang ketemu enggak di Pekalongan? Enggak ketemu. Jenengan sinang pawon terus. Ini kemarin mampir di Tirto, namanya Yunus. Niat berangkat ke Mekah ya dengan tempo waktu 1 tahun, berarti niat untuk haji tahun depan, dia berangkat sekarang. Kemarin tanggal 21, hari apa tanggal 21 Bu? Hari apa? Tanggal 21 itu hari apa? Kamis. Ini malam Jumat tidur di Tirto ini. Enggak mampir ke rumah saya. Tidurnya di Masjid Al Ihsan. Sebelah ikan hias, ngerti? Yang kecil itu. Ngerti ya? Ada orang situ nggak di sini? Yang ngaji di sini ada orang dari Tirto enggak? Ngerti ya? Ini ketika diwawancarai di situ, dari mana mau kemana? Saya dari Malang, nama saya Yunus. Saya niat untuk pergi ke Mekah naik sepeda. Berapa lama kira-kira? 1 tahun. Jenengan pit-pitan setahun? Sanggup? Masih ada. Lah yang tadi Gorontalo kan sudah terlanjur sampai tapi nggak bisa berangkat haji. Yang ini kita doakanlah mudah-mudahan bisa dapat visanya. Amin ya. Jenengan aminnya mbok sing ikhlas. Ini orangnya mungkin sudah sampai Brebes apa sampai Cirebon karena waktu itu berangkat lagi pagi, malam tidur di masjid pinggir jalan itu. Kemudian paginya melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Ya tentu selanjutnya kan harus ngurus-ngurus visa juga. Ya untuk keluar masuk ke negara-negara yang lain. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena haji animo masyarakat ini besar, maka banyak orang-orang yang memanfaatkan dengan janji-janji manisnya untuk mendapat keuntungan. Oleh karenanya pertimbangkan betul ya, apalagi kalau itu duit pas-pasan. Lu bagaimana, apa bisa mabrur Ustadz? Apa kita bisa mabrur walaupun kita tidak berangkat haji? Bisa enggak? Bisa enggak orang mabrur tanpa berangkat haji? Bisa. Haji itu kan keuntungannya untuk jenengan sendiri Pak. Bu, iya enggak? Itu ibadah kaitannya kan dengan panjenengan dan Allah. Padahal dimensi sosial itu pahalanya lebih besar. Ada orang nabung ya bertahun-tahun sudah cukup untuk berangkat haji, tapi ketika mau daftar haji tetangganya sakit. Tetangganya membutuhkan bantuan. Dia memilih untuk membantu tetangganya, membantu saudaranya, dia tidak berangkat haji, dia yang mabrur. Dia yang mabrur. Ada itu
Dalam kisah Ibnul Mubarak ada riwayatnya. Ya, maka bismillah. Ibu-ibu jangan terus putus asa dengan adanya kabar semacam ini. Yang sudah daftar bismillah lillahi ta'ala. Yang belum daftar ya karena tadi ada pertimbangan umur dan macam-macam, kalau mau umroh silahkan umroh. Ya. Kalau mau umroh silahkan umroh. Kalau mau mengalokasikan duitnya, saya sudah tua, sudahlah, ini untuk panti asuhan, ini untuk pondok-pondok Muhammadiyah. Top kotop. Itu jariah. Haji jenengan mabrur tidak bisa menjaga kemabrurannya, selesai sudah. Jariah panjenengan tidak usah diomong-omong, diam-diam datang ke MBS Mas Mansur, MBS Taruna Putri Krapyak, saya titip senilai ONH. Saya titip senilai ONH. Tanpa ada yang tahu jenengan mabrur di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya Pak ya? Cukup ya Bu ya? Kasihan yang di sana sudah kepanasan itu. Nanti juga kalau di Mekah lebih panas. Baik Bapak Ibu, ini sudah jam 7:30. Jadi sifatnya lebih ke informasi dan edukasi supaya panjenengan tidak tertipu oleh travel-travel nakal. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang ingin bertanya, kita jawab setelah kita tutup, yaitu sambil sarapan. Dari saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin, fastabiqul khairat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.